Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Nobody yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menyembunyikan rahasia besarnya tentang siapa dia sebenarnya dari istri dan anak-anaknya. Hal itu ia lakukan karena ia berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Hutch Marcel. Ia adalah seorang ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hutch sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua sebagai bagian administrasi yang mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton. Miss the garbage. Miss the garbage. Di suatu malam di rumahnya di mana Hans pun didatangi oleh dua pencuri yang mana Hans berhasil memergoki mereka. Namun karena suatu alasan tertentu Hans pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Cash. Now. Dan ternyata anak pertama Hans pun berhasil menyergap salah satu pencuri itu. Dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, Hans pun mengambil tongkat golf dan berniat untuk memukulnya. Namun apa yang terjadi? Hans pun meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. Let him go, son. I said let him go. What the fuck, Dad? Alhasil anaknya pun merasa sangat kecewa dengan tindakan Hans. Ditambah lagi sikap polisi yang seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap sosok ayah sepertinya. You know, if that was my family, we're gonna get out of your hair. Dari kejadian tersebut menimbulkan dampak negatif yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hans sebagai ayah sekaligus pelindung keluarganya mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak pertamanya, kecuali anak terakhirnya yang masih kecil. Tak hanya itu, tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan bahwa jika rumahnya kemalingan, dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut. There's nothing there to mourn, man. Kemudian di tempat kerjanya pun Hans harus mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan ketika adik istrinya sendiri menyayangkan kejadian semalam dan memberikan sebuah pistol untuk Hans berjaga-jaga. Why didn't you take him out? I was just trying to keep damage to a minimum. There, see? Now. So. Take it. Keep my sister safe, bro. Adegan beralih memperlihatkan ayah mertua Hutch atau pemilik perusahaan tempatnya bekerja, di mana ia membicarakan tentang rencana Hutch membeli perusahaannya karena dengan usianya yang sudah tua ia berniat untuk pensiun. Namun karena harganya belum sesuai, Hutch pun diminta untuk memikirkannya kembali. Di luar aktivitasnya tersebut, Hutch ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana ia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama, di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapakah sosok Hutch ini. Dari percakapan Hutch dengan seseorang di radio itu menguak sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa Hutch tidak melakukan perlawanan di malam itu. Itu karena ternyata Hutch sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu, yang mereka berdua adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi, karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang mengejutkan adalah pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itulah alasan kuat kenapa Hans tidak melakukan perlawanan. There were two of them. It was empty. Do what you didn't do. Setelah pulang bekerja, Hans pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya, di mana ayahnya hanya bisa duduk di atas sofa dan menonton televisi.
You okay? I'm okay. You don't look okay. Saat pulang ke rumah, Hans pun berdiri tepat di depan rumah di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga. Saat masuk ke rumah, istri dan putranya pun masih bersikap cuek terhadapnya. Namun ketika putrinya mengeluhkan tentang kalung anjingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hutch benar-benar sangat emosi. I'm sure it'll turn up somewhere. Dengan cepat Hutch pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal, di mana ia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat semalam, Hutch pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik anaknya. Back so soon? There's this thing I gotta do. Then you best go do it. You know life is a big town. It might end me on. Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hutch di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan dan kedatangan Hutch ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Who are you? I'm just a man who's looking for someone. Dan yang menarik adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Hutch, dia pun seketika terkejut dan mengatakan bahwa ia berterima kasih atas jasa Hutch. Thank you for your service. Saat si kakek itu masuk ke ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat rapat, disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mereka bersedia membantunya. How can I help you? Send me in the direction of this person. Tak lama kemudian Hutch pun terlihat sudah berada di kediaman kedua pencuri itu, di mana Hutch muncul dan langsung meminta kalung anjing anaknya dikembalikan. The kitty cat bracelet. Kitty cat bracelet, motherfucker! Namun saat Hutch akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba aksinya berhenti ketika melihat bayi dua pencuri itu menangis. Hingga Hutch pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Hey, please just leave. Singkat cerita, Hutch pun duduk di dalam bus untuk menuju ke rumahnya dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal itu membuat Hutch seketika tersenyum karena akhirnya mendapat sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan emosinya. Ketika semua penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hutch pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar, lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Iya, terjadilah perkelahian antara Hutch dengan para pemabuk itu. Hutch dengan brutalnya menghajar mereka semua. I'm gonna fuck you up. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hutch. Namun tanpa banyak pertanyaan, ia pun mengobati Hutch dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai ia tertidur lelap. Adegan beralih ke tempat lain di mana memperlihatkan seorang mafia bernama Julian, yang mana Yuli terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Julian sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang, yang mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan yang dimiliki oleh Julian. Saat mereka bersama, Julian pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Julian.
Dan tiba-tiba Yulian memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung biasa lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yulian adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama kemudian Yulian pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hutch saat peristiwa di dalam bus tadi. Yulian pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya babak belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hutch. Please don't get more mad. Your words may be correct. How can I find this man? Singkat cerita, pagi pun tiba. Hutch pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala. Dan tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar Hutch adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia kaya, yaitu Yulian. Untuk mencari tahu informasi mengenai Yulian, Hutch pun pergi ke tukang cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting, yang orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah mempekerjakan Hutch di masa lalu. Can you tell me about Yulian Kuznetsov? He's as bad as they come. Dan setelah melihat dokumen tentang Yulian, Hutch sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut. Di sisi lain, Yulian pun memberikan kartu identitas kerja milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan alangkah terkejutnya ketika staf tersebut mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya, di mana ia bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hutch di masa lalu. Sampai-sampai staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. I'm out, no need to pay. Why you much? Saat Hutch dan keluarganya sedang makan malam, Yulian ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana ia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat Hutch pun meminta mereka untuk masuk ke ruangan basement, di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat itu keluarganya juga bingung dengan semua ini. Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil polisi. Don't call 911. Ketika pasukan Yulian masuk, ternyata Hutch memiliki jiwa yang sangat brutal, di mana Hutch membantai sebagian besar pasukan Yulian dengan begitu sadis, meskipun akhirnya ia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun Hutch pun tidak bisa ditangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan Hutch pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling, yang membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana ia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Namun Hutch pun meminta untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali baik-baik saja. I need you to trust me right now. Come back. I'll take the kids somewhere safe.
Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat yang aman, Hutch pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Sementara itu sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Julian yang mana mereka bermaksud untuk membunuh ayah Hutch sesuai perintah dari Julian. Dan ternyata orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik ketika ayah Hutch yang sudah tua renta ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Please turn that shit down. Setelah meledakkan rumah beserta semua jasad pasukan Julian, Hutch pun menemui ayah mertua untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesepakatan tersebut dan sempat akan memukulnya. Namun Hutch yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik ipar yang mana dia sangat amat terlihat kesakitan. Untuk kemudian Hutch meminta untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan santai. Okay, sit down. There you go. That's it. Di sisi lain, Julian pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas. Ditambah lagi salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Julian pun mengerahkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch Mansell. Собери всех бойцов. Hutch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua yang mana Hutch berniat untuk melakukan perang kepada Julian setelah mengetahui bahwa Julian telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. With that batshit crazy Julian, that's a whole. My family. They came at Dad. I know. I'm not coming out of hiding to save your white ass. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Julian, di mana dia dengan santainya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana, yang mana itu menyiratkan bahwasanya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu, Hutch pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Julian yang mana itu tentu akan membuat Julian bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling mengejutkan dari semua itu adalah setelah Hutch menghancurkan semua bisnis Julian, Hutch dengan bernyali nekat datang sendirian ke klub milik Julian, yang mana Hutch dengan asiknya makan tanpa ada rasa takut terhadap Julian dan semua pasukannya. Mr. Mansell, enjoy your meal. Namun di balik semua tindakan nekatnya itu, Hutch ternyata memiliki ide cemerlang ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja yang membuat Julian meminta semua orang untuk keluar dari sana. What say you and I have a moment? Уйдите все. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini, di mana ia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Julian, Hutch pun menyarankan agar Julian berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Let's both quit. Far from me and mine. Think it over. Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang akan dilakukan Julian. Hingga saat Julian keluar dan akan mengejarnya, jangan salahkan Hutch jika Julian lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Dan terjadilah kejar-kejaran di mobil. Hutch pun ditembaki ratusan peluru dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hutch pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembaki dari atas yang ternyata ia adalah orang yang sering berbicara di radio sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch.
Pria ini bernama Harry, namun bukan itu kejutannya karena tiba-tiba ya, ayah Hutch yang sudah tua ini ternyata ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia yang jahat ini. If I didn't miss this shit. Sementara itu Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah para pasukan Julian berhasil masuk ke dalam, yang mana Harry melakukan sebuah tembakan luar biasa ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan 1 tembakan yang dilayangkan olehnya. Namun di sini Hutch lah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari kulkas lalu menghabisi yang lain dengan tembakan yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah saat-saat masa lalu seolah terulang kembali, yang mana mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas, tersisa Julian yang masih hidup, di mana dia berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak, dan Hutch pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru, kemudian mendatangi Julian sedekat mungkin lalu meledakkan ranjaunya tepat di depan Julian hingga membuatnya tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Just a bit excessive. Thank you. I got this. Dan setelah semua ini berakhir, Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh 2 polisi, di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut dan seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan itu semua sendirian. Trust me, it's answer enough. Tak lama kemudian salah satu polisi mendapat panggilan telepon disusul dengan yang satunya lagi, di mana mereka mendapatkan telepon dari seseorang yang sama yang nampaknya sangat penting. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hutch dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya. Saat polisi bertanya kepada Hutch, siapa kamu sebenarnya? Hutch pun menjawab, nobody, yang artinya aku bukan siapa-siapa. Who the fuck are you? Nobody. Di akhir film kita diperlihatkan Hutch dan istrinya sedang mencari rumah baru. Kemudian sales rumah ditelepon oleh orang misterius yang ternyata untuk Hutch. Sedangkan Harry dan ayah Hutch sedang dalam perjalanan membawa banyak sekali senjata berat. Dan film pun pragat.